Buka challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Sehat? Baik, pada pagi ini saya akan melanjutkan materi kuliah untuk minggu pertemuan kedua. Pada pertemuan satu sudah sampaikan tentang prinsip-prinsip higien dan sanitasi pangan. Sebelum itu Anda juga sudah pernah diberikan mata kuliah sebelumnya yaitu semester satu, yaitu tentang ilmu sanitasi. Jadi dasar untuk memahami uh, mata kuliah di semester 2 ini, paling tidak mata kuliah semester satu ilmu sanitasi sudah Anda kuasai. Baik, kita lanjutkan bahwa untuk pertemuan ini yaitu tentang pencemaran makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran yang akan Anda dapatkan nanti setelah uh, materi ini disampaikan, yaitu Anda akan memahami jenis cemaran makanan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan tentang konsep proses pencemaran. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan pemeriksaan kandungan bahan pencemar pada makanan. Metode pembelajaran pada sub CPL ini ada 3 metode yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama yaitu metode ceramah, yaitu mahasiswa memahami konsep proses pencemaran, jenis pencemaran makanan, dan pemeriksaan laboratorium. Diskusi kelompok, yaitu memahami dan menjelaskan tentang proses pencemaran dan jenis pencemaran makanan. Yang praktikum nanti kita laksanakan setelah pertemuan berikutnya ya, yaitu Anda harus mampu melakukan pemeriksaan laboratorium tentang jenis cemaran pada makanan. Arti penting pencemaran makanan dan minuman. Jadi pencemaran makanan dan minuman itu ada pencemaran yang sifatnya fisik yang bisa kita ketahui, ada pencemaran oleh biologis yaitu yang nggak bisa kita ketahui, yaitu karena bakteri, penyebabnya lebih banyak yaitu yang sering muncul yaitu disebabkan oleh Clostridium botulinum, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Taenia saginata. Dan pencemaran kimia yaitu disebabkan oleh pestisida, boraks, formalin, dan rodamin. Masih ada yang lain yaitu tentang bahan-bahan kimia yang bisa dipakai untuk proses makanan dan bahan kimia yang tidak boleh dipakai untuk proses makanan. Itu ada di Permenkes. Nanti pada tugas individu, Anda akan membuat tugas yaitu tentang rincikan gejala yang timbul akibat cemaran makanan. Ya, gejala-gejala apa setelah terjadi keracunan akibat makanan? Apa yang muncul? Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Anda harus memahami tentang pencemaran makanan. Pencemaran makanan itu terkontaminasinya makanan oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan tubuh. Kontaminasi di sini yaitu masuknya zat-zat dari luar selain zat-zat yang dipakai untuk proses pengolahan makanan. Contohnya, pada saat pengolahan makanan, karena penjama tidak memakai penutup kepala sehingga dia garu-garu, ada rambut yang masuk. Nah itu ada zat lain seperti fisik yang masuk. Tapi kalau seperti bakteri kita nggak kelihatan ya. Nah itu mungkin penjama makanan, dia keluar ke toilet dulu, tidak cuci tangan, dia langsung memproses uh,
makanan, sehingga tangan yang tercemar oleh bakteri, di sini bakteri coli biasanya yang berhubungan dengan eh, kebersihan manusia sehingga mencemari makanan, dan itu juga bisa mencemari makanan. Atau pestisida atau racun, ya, karena salah penggunaan. Mungkin di dapur ada dua tempat yang hampir sama, satu untuk gula, satu tempatnya untuk racun, ya, lupa. Nah, itu. Karena kelalaian lupa sehingga salah ambil masuk, itu terjadi penyebaran. Jadi masuknya zat di luar bahan-bahan yang kita tentukan yang mengganggu kesehatan. Bahan pencemar yang sering ada pada makanan yaitu bisa bakteri, ya. Ini akibat dari uh, pencemaran oleh penjamah makanan, biasanya bakteri ini. Kimia ini salah penggunaan biasanya karena atau tempat bahan kimia dipakai untuk memproses makanan itu bisa bekas itu. Yang ketiga fisik, yaitu bisa rambut, bisa kerikil, bisa pecahan kaca, itu masuk dalam makanan. Baik, sampai di sini ada yang Anda tanyakan dulu? Sebelum kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Proses pencemaran makanan terjadinya yaitu eh, terjadinya proses pencemaran disebabkan oleh beberapa kegiatan, ya, eh, beberapa sebab, ya. Yang pertama sumber pencemar, disebabkan oleh sumber pencemar. Sumber pencemar ini bisa bahan baku, ya, bahan baku berupa sayuran, daging, ikan, atau susu yang sudah terkontaminasi sejak dari peternakan, perikanan, atau pertanian. Ya, dari sana sudah ada terkontaminasi. Ya. Nah, terus yang berikutnya yaitu lingkungan, udara, debu, tanah, air yang tercemar. Jadi debu itu banyak kotoran-kotoran hewan atau kotoran-kotoran burung yang sudah kering, ya, itu bisa mencemari makanan. Atau juga kotoran manusia. Kalau dulu sering manusia buang air besar di sembarang tempat, ya, sehingga terjadi cacing, ya, telur cacing itu yang mencemari tanah, itu bisa, ya. Atau itu dibawa debu sehingga masuk ke uh, debu, terus karena ada udara timbul di uh, sumber makanan. Tanah di sini juga menyangkut tentang pencemaran tanah oleh limbah, ya, limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik itu bisa mencemari makanan. Terus air yang tercemar yang dipakai untuk proses pemasakan juga bisa mencemari makanan. Yang berikutnya manusia, ya. Manusia itu berhubungan dengan penjamah, ya. Jadi penjamah ini harus bersih, ya, harus higien, bersih badannya, ya. Tangan yang kotor itu tidak boleh kita memproses makanan. Terus kuku panjang dan kotor, ya, bersin atau batu pada saat memproses makanan atau saat pengantar makanan atau saat penyajian makanan itu nggak boleh, ya. Terus yang ketiga, perilaku tidak higien saat mengolah makanan, ya. Garuk-garuk, terus ke toilet tidak cuci tangan, itu tidak higien, ya. Yang berikutnya peralatan, pisau, talenan, wadah, mesin yang dipakai atau tempat penyimpanan yang tidak bersih. Ini kalau peralatan misalnya ini terjadinya karena pencemaran silang. Contohnya pisau dan talen ini, ya. Pisau yang sudah diproses untuk mengiris atau memotong eh, daging tanpa dicuci dulu, talennya dulu itu memproses memotong sayur-sayuran. Nah, ini terjadi pencemaran makanan. Jadi daging yang ada di bakteri atau bahan pencemar yang ada di daging akan pindah ke bahan yang berikutnya, ya, seperti sayuran itu.
Yang ketiga hewan atau serangga, lalat, kecoa, tikus sebagai faktor pembawa kuman ya. Jadi kalau memang di situ di proses pengolahan bahan terlalu banyak lalat, di proses penyajian juga banyak lalat, itu bahaya. Karena lalat itu pada kaki lalat itu dalam penelitian ditemukan banyak bakteri ya, bakteri terus eh, apa telur-telur cacing ya itu banyak dibawa oleh lalat. Yang kedua yang bisa terjadinya proses pencemaran makanan disebabkan oleh mekanisme masuknya cemaran ya, bisa kontaminasi fisik ya, masuknya benda asing seperti rambut itu masuk ya, berarti ada pencemaran. Kontaminasi kimia masuknya residu pestisida ya, tuh. Yang ketiga kontaminasi biologis ya, masuknya mikroorganisme patogen seperti salmonella, E. coli, staphylococcus ya, virus, parasit atau jamur atau penghasil racun ya. Masuknya ini kenapa? Masuknya ini bisa disebabkan oleh apa? Oleh biasanya kelalaian dari pihak manusianya juga. Kalau fisik, pada saat dia memproses, ya mungkin pada saat memproses dia lalai. Lalai dalam hal ini tidak pakai apa? Tidak pakai penutup kepala sehingga ada rambut yang masuk ya. Pada saat penyajian di sebelahnya ada nicis, ya. Dia lupa lalai bahwa dia lagi bungkus-bungkus pakai itu sehingga ada nicis yang masuk ke makanan. Ya, ada nicis yang masuk ke tempat makanan yang sudah siap saji sehingga bisa masuk ke makanan. Untuk si kimia ini biasanya dari awal sudah ada ya, kayak kita beli tahu ya, itu biasanya sudah ada borak. Kalau di proses pengolahan biasanya nggak ada ya, karena kita beli bahan makanan yang sudah mengandung bahan kimia ya sudah untuk proses berikutnya tetap akan tercemar makan itu dengan bahan kimia. Biologis, nah ini biologis ini karena disebabkan oleh proses apa penyimpanan yang nggak yang nggak benar gitu, ya seperti penyimpanan itu dalam suhu atau dalam temperatur 5 sampai 60 derajat itu kita hanya bisa memanfaatkan makanan itu dalam waktu 4 jam sampai 6 jam. Jadi kalau seumpamanya makanan itu sudah dimasak jam 6 ya, atau subuh biasanya ya. Nah, itu kira-kira jam 12 itu sudah siap-siap untuk dimasak, dihangatkan lagi. Kenapa? Karena di situ sudah terjadi proses pertumbuhan bakteri yang sangat cepat. Karena bakteri itu akan berkembang dengan cepat di suhu 5 sampai 6 derajat ya, 60 derajat. Lanjutnya yaitu faktor yang memperparah kontaminasi ya. Tuh. Jadi faktor yang berparah di sini adalah suhu penyimpanan ya yang tidak sesuai zona yaitu 5 sampai 60 derajat ya. Itu lebih berparah ya. Jadi kalau makanan sudah dimasak dalam waktu 6 jam itu harus dipanasin lagi karena di situ sudah mulai terjadi pertumbuhan bakteri ya. Waktu penyimpanan terlalu lama ya, jangan terlalu lama ya. Lama batasnya di sini maksimal 6 jam. Jadi kalau Bapak Ibu atau Anda di makanan siap saji kayak rumah makan Padang pada malam hari ini, pada malam hari itu hati-hati ya. Hati-hati karena bakteri sudah mulai ini. Kalau tidak 6 jam nggak dipanasin lagi. Tapi kalau dipanasin lagi enggak, ya. Terus kontaminasi misalnya pisau yang dipakai untuk memotong ayam mentah lalu dipakai langsung untuk sayuran itu kontaminasi silang. Efek cemaran yaitu akibat dari cemaran ada efeknya. Ya. Karena cemaran itu bisa menyebabkan makanan akan berubah. Ya. Kalau bakteri yang mencemarin dia
akan berubah jadi warnanya. Dia berbuih, ya, terus bau, ya, terus rasanya juga ya, rasa basi, ya, atau teksturnya itu ya sudah lembek atau ya, teksturnya sudah berubah. Ya. Kalau keracunan makanan itu bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Ya. Jadi kalau kita terjadi keracunan makanan, maka kesehatannya terganggu. Ya. Kita bisa diare, mual-mual. Ya. Itu. Ini keracunan makanan ada dua. Ya. Kalau dia disebabkan oleh fisik, berarti langsung terjadi saat itu. Jadi kalau kita saat itu mungkin itu tercemar oleh isi nicis, kita nggak tahu termakan, pasti akan luka. Terjadi saat itu. Luka di tenggorokan, di pencernaan. Ya, kalau keracunan eh, bakteri, mungkin bahan makanan itu masih belum begitu terasa ada bau, terasa, tapi sudah mulai nggak enak. Nah, ini kalau dia terjadi dimakan, ini dalam waktu 6 sampai 12 jam akan terjadi masa inkubasinya, yaitu dia akan mengalami mulas, mual, muntah. Tapi kalau kimia itu dalam waktu 1 sampai 2 jam itu akan terjadi, gejalanya akan muncul, ya, mual, muntah. Yang sering kita lihat keracunan makanan pada anak-anak dengan program makan bergizi gratis, itu baru makan itu kemungkinan itu kimia. Kalau kalau bakteri itu nunggu batas waktunya agak panjang, nggak akan terjadi dia habis makan langsung terjadi gejala-gejala mual. Proses pengendaliannya gimana? Jadi kita harus tahu apa itu pengendalian pencemaran makanan. Jadi pengendalian makanan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya, berkembangnya, dan meluasnya kontaminasi. Ya, masuk di sini yaitu jangan sampai terjadi pencemaran pada makanan itu tetap harus sehat. Ya. Masuknya melalui apa? Oh, melalui penjama makanan. Masuknya melalui apa? Oh, melalui uh, apa? Vektor penyakit seperti lalat itu. Masuknya melalui udara itu. Ya. Makanya makanan yang sudah siap saji, terutama ya, itu harus tertutup dengan rapi dan harus uh, apa ya? Dijaga jangan sampai ada vektor itu masuk. Ya. Kalau perkembangannya ini biasanya uh, itu makanan sudah ada pencemaran seperti biologis, ya. Itu perkembangannya biar tidak dia berkembang dan bisa masuk dalam batas mentolerir karena bakteri itu masih sedikit jumlahnya, sehingga dengan biar tidak berkembang dia harus dipanasin, ya. Karena disimpan dalam suhu itu dia harus dipanasin setiap 6 jam atau 4 jam sekali, ya. Dan meluasnya kontaminasi maksudnya di sini ya jangan sampai uh, bahan makanan ini mencemarin yang lain, ya. Ke dalam bahan makanan selama proses produksi, ya. Pengolahan, penyimpanan, dan penyajian, ya. Jadi untuk proses produksi di sini mulai pemilihan bahan. Jadi mulai pemilihan bahan itu bahan harus bagus. Pada saat pengolahan itu juga harus sesuai dengan ketentuannya, ya. Jadi proses pengolahan itu ya penjamannya harus sehat, ya. Kalau penjamannya sakit nggak boleh kita mengelola makanan, ya. Terus jangan terjadi kontaminasi silang, gitu, ya. Penyimpanan, nah, penyimpanan juga gitu. Kalau sudah 4 jam, 6 jam dia harus dipanasin lagi.
penyajian yang harus uh, baik ya. Jangan sampai ada cemaran masuk pada saat makanan sudah siap jadi. Jadi ini banyak kita lihat makanan siap saji itu kadang-kadang dihinggapin lalat. Ya. Itu kadang-kadang alat ya, yang dipakai untuk ngambil sayuran itu biasanya sering kita lihat cuma satu alatnya. Ya. Alat untuk mengambil sayur jadi satu. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi proses pencemaran. Ya. Kalau memang di sayur yang satu terjadi pencemaran, terus dengan penggunaan alat atau sendok yang dipakai untuk mengambil itu, dipakai juga ke sayur yang satunya, itu terjadi pencemaran. Berikutnya, tujuan pengendalian dalam hal ini yaitu menjamin keamanan kelayakan makanan. Jadi makanan itu harus aman, tidak mengganggu kesehatan, ya, tidak menyebabkan kesehatan kita terganggu. Yang kedua, melindungi konsumen dari risiko penyakit bawaan makanan. Ya. Makanan, ya. Penyakit makanan dengan keracunan, ya, itu keracunan termasuk penyakit bawaan makanan. Yang ketiga, menjaga mutu dan umur simpan produk pangan. Ya. Jadi mutunya terjaga, jadi pada saat penyimpanan juga harus terjaga. Ya. Kalau tidak terjaga pada saat penyimpanan, ini akan terjadi proses kerusakan makanan dan bisa menyebabkan keracunan makanan. Tahapan proses pengendalian pencemaran makanan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengendalian pada bahan baku. Kita memastikan bahwa pangan berasal dari sumber yang aman dan terpercaya. Dan kedua, memeriksa kondisi bahan dalam keadaan baik. Ya. Jadi kalau kita bisa beli bahan itu dalam keadaan baik. Ya. Jangan busuk-busuk kita beli, terus kita olah, terus diproses, nah itu bisa menyebabkan racunan. Yang ketiga, menyimpan bahan mentah dengan suhu dan kelembapan sesuai standar. Jadi bahan mentah yang kita beli kalau belum diolah sesuai, kalau telur kita simpan di freezer ya salah. Jadi kalau telur kita simpan eh, di luar aja, tidak usah dalam kulkas. Jadi kalau seperti ikan, daging itu harus di freezer, dia harus beku ya. Sehingga pada saat kita pakai harus didinginkan lagi. Pengendalian selama pengolahan. Nah, ini penting pengendalian selama pengolahannya. Pisahkan bahan mentah dan matang, itu yang pentingnya untuk menjadi terjadi kontaminasi silang. Jadi kita sebenarnya nggak lihat kalau ada rumah makan itu gimana proses pengolahan makannya, kita melihat di dalam. Ya, jadi gimana dia mengolahnya kita nggak bisa lihat. Nah, jadi kita harus tahu penjamah makanan, pengolah makanan harus tahu bahwa ini makanan sudah matang, itu segera dipindahkan ke ruangan di luar proses pengolahan. Karena di proses pengolahan itu masih ada bahan-bahan mentah yang kemungkinan akan mencemari bahan makanan yang matang. Yang kedua, menggunakan peralatan bersih dan disanitasi secara rutin. Ya. Ini peralatannya harus bersih. Ya. Dan selalu dalam keadaan kering, bisa setelah dicuci harus kering. Ya. Yang ketiga, terapkan suhu pemasakan yang memadai. Ya. Jadi kalau masak itu suhunya minimal 70 derajat. Ya. Karena dalam suhu 70 derajat ini bakteri sudah mati semua. Ya. Tapi kalau kimia belum. Karena kimia itu ada yang tahan panas. Ya. Ini untuk membunuh bakteri-bakteri patogen. Yang keempat, gunakan bekerja dengan personal higien yang baik. Ya. Dia selalu cuci tangan, pakaiannya bersih, penutup kepalanya itu ada. Ya, harus ya, sehingga tidak terjadi pencemaran pada saat proses pengolahan.
Pengendalian penyimpanan. Nah, ini ya. Pengendalian penyimpanan di sini gunakan suhu yang aman ya. Untuk di bawah derajat untuk makanan yang dingin ya. Untuk makanan dingin ya. Di bawah derajat ya. Dan 60 derajat untuk makanan panas ya. Gunakan sistem FIFO ya. Mana yang dulu itu kasihkan ya. Jangan yang baru dikasihkan yang dulu nanti tidak boleh itu ya. Terjadi pencemaran. Simpan makanan dalam wadah tertutup dan terpisah ya. Pengendalian distribusi dan penyajian. Pada saat pendistribusian pangan, makanan itu kan dari proses pengolahan makanan sudah siap saji itu kan akan didistribusikan ya, dan disajikan. Jadi kalau rumah makan itu dari dapur dia akan dipindahkan ke etalase ya, siap saji ya. Itu gunakan wadah transportasi bersih dan tertutup ya. Jadi wadahnya transportasinya ya. Kalau memang dia tidak punya alat transportasi seperti meja yang ada dorongan ya nggak apa-apa pakai kita angkat tapi wadahnya harus tertutup ya. Jangan terbuka makanan yang sudah terbuka nanti kita masukkan kita bersin atau apa masukkan pencemaran makanan itu sampai di meja yang siap kita sajikan di situ juga harus tertutup bebas dari vektor. Yang kedua hindari paparan langsung terhadap debu serangga atau sinar matahari ini tidak boleh ya paparan langsung itu ya. Paparan langsung dengan debu karena debu sebagai media perantara juga ya. Di situ ada tempat banyak bakteri, serangga, apalagi serangga sebagai vektor seperti lalat itu pembawa banyak bakteri. Dan yang ketiga pastikan makanan disajikan dengan alat bersih dan tidak disentuh langsung oleh tangan. Jadi penyaji di sini biasanya menyajikan tidak boleh menyentuh langsung makanan dengan tangan. Jadi dengan alat yang bersih untuk memindahkan makanan dari wadah ke tempat yang lain. Pengawasan dan evaluasi, apa yang kita lakukan? Pengawasan dan evaluasi ini biasanya pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh instansi terkait kayak Puskesmas, Dinas Kesehatan, bukan pengawasan dilakukan oleh punya itu kalau rumah makan restoran bukan itu. Ya. Jadi melakukan inspeksi sanitasi dan audit kebersihan secara berkala. Ini inspeksi kesehatan lingkungan ya, IS, inspeksi sanitasi ya. Ini ada format tersendiri untuk restoran tersendiri, rumah makan tersendiri. Dan melakukan uji pada saat kita mengadukan inspeksi, kita lakukan uji sampel ya, untuk uji mikrobiologi dan kimia. Ya. Hasil yang diharapkan dari pengolahan makanan, ya, itu makanan harus aman, ya. Jadi makanan aman, higienis dan bebas kontaminasi itu harapannya. Sehingga konsumen yang makan itu ya tidak terganggu kesehatannya. Yang kedua, tidak terjadi keracunan atau penyakit bawaan makanan. Ya. Kalau sudah terjadi keracunan, penyakit bawaan makanan, satu orang atau biasanya keracun makanan ini disebabkan karena dia makan makanan tertentu. Ya, tidak semua makanan itu mengandung racun. Biasanya makan apa? Oh, makan gulai, ya, gulai ayam. Nah, gulai itu mengandung tercemar oleh makanan, tercemar oleh pencemar makanan seperti bakteri. Nah, yang makan gulai ayam itu ada 5 orang, 5 orang tuh mengalami gejala yang sama, berarti dia keracunan oleh itu. Ya, tuh.
Yang kedua, konsumen terhindar dan kepercayaan terhadap produk meningkat. Sehingga kalau konsumen terlindungi dan kepercayaan terhadap produk meningkat. Ya. Kalau konsumen sudah terlindungi, aman, sehingga konsumen akan datang lagi, merasa nyaman. Ya. Nyaman kenapa? Bukan karena rasanya, selain rasanya juga higienis, tidak menimbulkan penyakit. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari Anda ada yang mau bertanya atau uh, mau klarifikasi, silakan. Ada beberapa penanya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan, uh, untuk materi berikutnya kita akan melakukan praktek, ya, praktek untuk mengetahui apakah makanan itu tercemar oleh bahan pencemar, bahan kimia, pencemar uh, biologi, fisik. Kita lakukan di lab, kita ambil sampel di lapangan dan kita periksa. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, ada pertanyaan dari sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih.